Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Berkat limpahan karunia-Nya serta kenikmatan yang diberikan pada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk saling bertatap muka dan saling bertalab ilmi. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita sepanjang masa. Sahabat Aisyah dimanapun berada, Bincang Santai Ramadan kembali hadir bersama saya, Dr. Ani Rahmawati dari Divisi Pelayanan Masyarakat di Majelis Kesehatan Jajaran Pimpinan Wilayah Aisyah Bali. Kali ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat ala Rasulullah. Telah hadir pula bersama narasumber kita, Dr. Ervina Panjaitan. Beliau adalah selaku Ketua di Majelis Kesehatan Jajaran Pimpinan Wilayah Aisyah Bali. Kita langsung saja pada narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Dr. Ervina. Waalaikumsalam warahmatullahi Dr. Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Dr. Ani. Alhamdulillah. Baik Dr. Ervina. Berbicara tentang pola hidup sehat ala Rasulullah ini sering kita temui ya, bahkan sudah kita lihat juga di beberapa tulisan media. Tapi mungkin di sini kita mengingatkan kembali ya bagaimana amanah kesehatan yang sudah Allah titipkan kepada kita harus kita jaga sebaik mungkin ya, tentunya dengan mengacu pada pola hidup sehat ala Rasulullah ya. Silakan Dr. Ervina. Baik, terima kasih Dr. Ani. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah menderita sakit kecuali saat menjelang ajal beliau. Bagaimana bisa begitu? Ada beberapa hal kebiasaan Rasulullah yang kami sudah rangkum. Seperti pertama, waktu tidur malam yang cukup. Lalu kedua, Rasulullah gemar berolahraga. Ketiga, Rasulullah juga rajin berpuasa. Keempat, pola makan Rasulullah yang sehat. Mari kita bahas satu persatu. Dalam waktu tidur malam Rasulullah yang cukup, karena Rasulullah biasa tidur malam sesudah menunaikan sholat Isya, yaitu sekitar jam 9 malam. Dan kemudian Rasulullah bangun lagi di sepertiga malam untuk menunaikan sholat tahajud. Nah, sahabat Aisyah, kalau pada saat bulan Ramadan seperti sekarang, kita bisa tidurnya sesudah sholat tarawih. Olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ada 3, yaitu memanah, renang, dan berkuda. Rasulullah rajin berpuasa. Seperti saat ini, ada puasa wajib, puasa Ramadan, dan ada puasa-puasa sunnah, seperti contohnya Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa Daud. Puasa secara medis diyakini bisa membersihkan zat-zat sisa dan racun yang terdapat dalam sistem pencernaan, ginjal, dan organ tubuh lainnya, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit seperti hipertensi, kolesterol, dan penuaan dini. Salah satu tujuan yang utama dari puasa Ramadan tentu saja termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Dalam pola makan sehat ala Rasulullah, ada 5 poin yang akan kami sampaikan. Pertama, Rasulullah hanya memakan makanan yang halal dan thayyib. Halal di sini bukan hanya karena barangnya saja, produknya saja yang halal, tapi juga dari proses pembuatannya dan dari cara mendapatkannya. Karena ada barang yang halal, tapi pada saat proses pembuatannya terkontaminasi dengan zat-zat yang tidak halal, sehingga makanan itu menjadi tidak halal. Begitu pula dengan cara mendapatkannya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, di sana Allah menyebutkan bahwa kita harus memakan rezeki yang baik-baik. Nah, jadi bukan hanya halal yang kita perhitungkan, tapi juga harus thayyib. Kenapa begitu? Karena ada makanan yang halal pada seseorang menjadi tidak thayyib, tidak baik karena kondisi kesehatan orang tersebut.
Jadi makanan yang halal itu menjadi pantangan terhadap orang tersebut karena kondisi kesehatannya. Rasulullah suka mengkonsumsi kurma dan madu. Madu sudah diteliti secara ilmiah bahwa madu bisa mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi dan penyakit jantung koroner. Rasulullah biasa meminum madu dicampur dengan segelas air putih untuk sarapan. Kurma yang biasa Rasulullah konsumsi adalah kurma ajwa atau dikenal dengan kurma Nabi. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang yang memakan kurma ajwa 7 butir di pagi hari, maka ia akan terhindar dari racun dan sihir pada hari itu." Sahabat Aisyah, pada Ramadan kali ini tentu saja kita semua berlomba-lomba untuk menyediakan kurma ya, karena ada sunnahnya untuk berbuka puasa dengan menggunakan kurma, seperti Rasulullah yang selalu berbuka puasa dengan kurma lalu kemudian meminum air putih. Rasulullah selalu mencuci tangannya hingga ke jari jemari, sehingga bisa kita terhindar dari gangguan pencernaan walaupun kita makan dengan menggunakan tangan. Selain itu, Rasulullah selalu berdoa sebelum dan sesudah makan dan selalu makan dengan menggunakan tangan kanan. Sahabat Aisyah, pada saat kita makan dan kita berdoa dahulu, maka makanan itu akan lebih berkah. Dan kita selalu menggunakan tangan kanan, karena tangan kiri biasanya kita gunakan untuk membersihkan najis. Seperti dalam hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa sesungguhnya hanya setanlah yang makan dengan menggunakan tangan kiri. Jadi kita harus menghindari makan dengan menggunakan tangan kiri. Rasulullah juga tidak pernah berlebih-lebihan. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, di sana jelas Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Bahkan ada istilah yang menyatakan bahwa sebaiknya makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sahabat Aisyah, pada bulan Ramadan ini, kita harus bisa menahan diri dari godaan takjil yang bertebaran. Karena biasanya pada saat puasa, kita akan sibuk menyiapkan takjil untuk berbuka. Padahal setelah berbuka dengan kurma dan air, hilang semua selera. Sehingga bisa jadi makanan yang sudah kita siapkan malah akan jadi mubazir. Semoga kita bisa meniru dan menerapkan kebiasaan Rasulullah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya dan pembahasannya yang cukup singkat, padat, dan insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Demikianlah sahabat Aisyah, bincang santai Ramadan kita kali ini dengan mengangkat tema pola hidup sehat ala Rasulullah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menjalankannya serta mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Baik, saya Dr. Ani Rahmawati bersama narasumber kita Dr. Ervina mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.